Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Kota Modern. Adik-adik, gimana kondisinya saat ini? Sehat kan? Lausa harap adik-adik tetap bersuka cita, tetap juga adik-adik bergembira ya. Kita tetap mau memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita akan naikkan satu pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan. Biarpun dalam kondisi seperti ini, kita tetap bisa melihat bintang ya adik-adik. Kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yuk Lausa, kita nyanyi ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Katakan, maka jiwaku memuji Engkau Tuhan, ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Katakan, maka jiwaku memuji Engkau Tuhan, ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi, maka jiwaku pun memuji Engkau, ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, kita akan masuk untuk doa pembukaan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Engkau masih membangunkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami masih dapat bersekutu bersama di ibadah sekolah minggu pagi pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pimpin dan berkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati Lausa Yola yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Alkitab Buku Terindah. Tahukah kamu ada buku yang indah dan
itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, surat dan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Loseyola menanya, adik-adik sudah siapkan Alkitab belum? Kalau belum, ambil Alkitabnya, siapkan di atas meja di dekat kalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini, di mana saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kabar baik tentang Engkau. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sudah pernah mendengarkan cerita tentang Yusuf? Bagaimana Yusuf dijual sama kakak-kakaknya, kemudian Yusuf sampai di Mesir, dan akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun. Semua itu merupakan rencana Allah untuk menyelamatkan keluarga Israel dari bencana kelaparan. Bagaimana Allah menempatkan Yusuf menjadi orang kepercayaan Firaun, di mana kemudian Firaun mengundang seluruh keluarga Israel untuk pindah ke Mesir. Nah adik-adik, di akhir kitab Kejadian, Yusuf meninggal. Adik-adik, Allah sudah pernah memberitahukan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi budak di tanah lain. Adik-adik, ambil Alkitab kalian, mari kita baca kitab Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Teman kalian Leonel akan membantu Loseyola membacakan kitab ini. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Allah mengingat janji covenant-Nya dan melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah menebus umatnya. Adik-adik, apa arti keluaran atau eksodus? Arti keluaran atau eksodus, keluar atau berangkat. Selama bangsa Israel di Mesir, Allah memberkati bangsa Israel sehingga jumlah mereka bertambah banyak. Lalu muncullah penguasa yang baru, yaitu Firaun yang baru,
yang tidak mengenal Yusuf dan jasanya bagi kehidupan Mesir. Takut bangsa Israel akan menguasai Mesir, maka Firaun memperbudak bangsa Israel dan mencoba membatasi populasi bangsa Israel melalui kerja paksa dan membunuh bayi-bayi Israel. Karena penderitaan ini, bangsa Israel berseru kepada Allah. Dan Allah yang setia mengingat janji kovenannya. Allah mendengarkan umatnya ketika berseru kepadanya. Allah peduli terhadap umatnya saat dalam masalah. Allah memanggil Musa untuk memimpin anak-anak Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Musa menanggapi panggilan Allah kita? Mari kita buka kitab Keluaran 3 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 15. Teman kalian Gabriel dan teman-teman kalian dari SDK Penabur Kota Modern akan membantu Loyola untuk membacakannya. Keluaran pasal 3 ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 10 sampai 15. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunungku. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku, turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Awalnya Musa takut saat melihat Allah, tapi kemudian Musa merasa tidak yakin dapat melakukannya. Namun Allah berjanji untuk menyertai Musa. Kemudian Musa pun bertanya, siapa nama Allah yang telah mengutusnya? Allah menyatakan dirinya, Aku adalah aku, yang berarti aku adalah aku, selalu demikian sejak dahulu dan sekarang. Allah memberitahu Musa dan juga kita kebenaran-kebenaran penting mengenai dirinya di dalam namanya. Nama Allah menyatakan kebenaran-kebenaran penting tentang Dia, dan nama Allah memiliki lebih banyak arti daripada yang dapat kita mengerti sepenuhnya, tetapi ada 3 hal yang dapat kita pelajari mengenai Allah. Yang pertama, Maha Hadir. Allah hadir selama-lamanya dan akan selalu menyertai umatnya. Kedua, Maha Kuasa. Allah berkuasa untuk mengalahkan dewa-dewa Mesir dan untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Ketiga, setia. Allah akan memenuhi janji kovenannya kepada Abraham untuk membebaskan umatnya dari Mesir. Kemudian Allah mengutus Musa untuk bertemu dengan Firaun dengan ditemani oleh Harun saudaranya untuk meminta Firaun membebaskan bangsa Israel. Tetapi
Firaun mengeraskan hatinya sehingga Allah mengirimkan ular. Mari kita menyimak video berikut ini. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati
dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu,
bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jadi, Allah selalu memegang kendali dan menggenapi rencananya untuk menebus umatnya. Allah bertindak dengan kuasa, mengirimkan tula-tula untuk melawan dewa-dewa palsu Mesir dan Firaun. Ada 10 tula yang Allah kirimkan untuk orang-orang Mesir. Adik-adik, ketika Allah mengirim tula terakhir, di mana malaikat maut membunuh semua anak sulung bangsa Mesir, tapi Allah menyelamatkan umatnya, yaitu setiap pintu yang telah ditandai dengan darah anak domba Paskah, rumah itu pasti selamat, tidak akan ada kematian anak sulung. Setelah kematian anak sulungnya, Firaun akhirnya membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir dan membawa barang-barang yang didapatkan dari orang-orang Mesir. Tapi setelah bangsa Israel itu pergi meninggalkan Mesir, Firaun berubah pikiran dan dia mengejar bangsa Israel dengan membawa 600 kereta yang terpilih, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Adik-adik, tidak ada yang bisa menghalangi Allah dalam menggenapi rencananya. Bangsa Israel dalam keadaan yang terdesak, di kanan dan di kiri gurun yang sangat luas, di depan lautan yang sangat luas. Dari belakang dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Disinilah Allah kembali menunjukkan kemahakuasaannya. Allah berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya di atas laut, maka terjadilah hal yang ajaib. Laut Merah terbelah sehingga bangsa Israel berjalan menyeberangi Laut Merah yang kering. Firaun pun mengejar di belakang mereka. Tapi setelah semua bangsa Israel selamat sampai ke seberang, Allah kembali berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tongkat. Maka air yang tadi terbelah ke itu kembali menyatu sehingga Firaun dan pasukannya pun tenggelam. Umat Allah pun bersukacita atas pembebasan mereka dan mereka takut akan Tuhan dan kemudian mereka percaya kepada Allah. Adik-adik, anak domba Paskah adalah gambaran tentang Yesus Kristus, sang anak domba yang menggantikan kita di hadapan Allah. Seperti halnya malaikat maut yang melewatkan setiap rumah yang pintunya diolesi dengan darah domba sehingga rumah itu terhindar dari maut. Demikian juga kita, saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita pun akan terhindar dari maut. Mengapa? Karena saat kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kuasa darah Kristus itu akan menyucikan dan mengampuni kita sehingga kita bisa terlepas dari penghukuman. Karena darah Yesus Kristus menyucikan kita dari dosa-dosa kita.
Yesus Kristus adalah korban yang sempurna sebagai tebusan bagi dosa-dosa. Adik-adik, kita semua layak menerima penghakiman Allah atas dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, telah menjalani penghakiman Allah bagi dosa-dosa kita dengan cara mati di kayu salib menggantikan kita. Yesus telah menyelamatkan kita dari kekuatan dosa dan maut. Syukur kepada Allah telah memberi Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Adik-adik, mari kita hidup sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa dengan hidup berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membaca Alkitab, berdoa, dan selalu bersyukur. Adik-adik, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan kita pada hari ini, Loseyola akan memberikan ayat hafalan untuk kalian yang terambil dalam kitab Efesus 2 ayat 10. Kitab Efesus terdapat dalam Perjanjian Baru. Kitab Efesus 2 ayat 10. Apa kalian sudah menemukannya? Mari kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, hafalkan di rumah ya. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelumnya, Lose mau ucapkan terima kasih kepada Leonel, Gabriel, dan teman-teman kalian yang berasal dari SDK Penabur Kota Modern yang telah membantu Loseyola membaca firman Tuhan. Tetap percaya Yesus, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Loseyola yang sudah membawakan firman Tuhan. Adik-adik, dari firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, kita tetap harus punya komitmen ya adik-adik, untuk tetap setia. Kita mau berjalan bersama dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Yuk, kita akan nyanyi satu pujian penutup. Ku mau berjalan bersama Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, untuk menutup sekolah minggu pagi pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini jikalau kami masih dapat mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah dibawakan oleh Loseyola. Kiranya kami dapat mengerti, memahami, dan menerapkan firman yang telah Kau sampaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu menjauh dari dosa,
Ajarkan kami untuk selalu taat dan percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tolong Tuhan pimpin, berkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai berjumpa lagi di kebaktian online minggu depan. Tuhan memberkati dan tetap jaga kesehatan.